mempertahankan kehormatan sebagai kesatria Sunda, akhirnya Linggabuana menolak tekanan itu. Maka terjadilah peperangan yang tidak seimbang antara Gajah Mada dengan pasukannya yang berjumlah sangat besar. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya sobat Baraya Pembelajar semuanya? Semoga masih semangat dan dalam kondisi sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun ya. Di postingan kali ini gue masih pengen membagikan satu pembelajaran, sekedar pengetahuan dan wawasan lu aja nih lur, perihal tentang adanya mitos yang sempat terkenal dari zaman ke zaman yang masih sebagian dipercaya oleh masyarakat Indonesia. Apa sih? Nah, mitos mengenai larangan pernikahan adat suku Jawa dan Sunda. Pastinya ada di antara lu yang udah pernah ngedengerin dong tentang mitos ini. Seperti apa sih sebenarnya asal muasal mitos dari kepercayaan ini? Nah, ini sebagai bahan wawasan dan tambahan informasi pembelajaran aja ya lur. Boleh yang percaya, boleh juga enggak. Sekedar sharing tentunya sebagai bahan pembelajaran. Ternyata nih lur, hal ini hingga ini masih ada yang percaya oleh sebagian masyarakat kita. Lalu sebetulnya penyebab dan asal muasalnya itu dari mana? Sehingga ada mitos larangan menikah antara suku Sunda dan Jawa. Nah, mitos tersebut hingga kini masih dipegang teguh. Karena mitos tersebut sampai dengan hari ini konon ada yang sebagian masih memegang teguh dan beberapa gelintir orang masih percaya. Bahkan tidak bahagia, dipercaya juga konon akan melarat, tidak langgeng, dan yang sejenisnya. Pokoknya hal-hal yang tidak baik akan menimpa pasangan tersebut jika memang melanggar mitos ini. Lalu, kenapa orang Sunda dan Jawa dilarang menikah dan membina rumah tangga? Tidak ada sebetulnya literatur yang menuliskan tentang asal-muasal mitos larangan tentang pernikahan ini. Namun yang namanya mitos bisa jadi benar, bisa jadi tidak, tergantung yang mau mempercayainya. Mitos ini berasal diduga akibat dari tragedi adanya perang Bubat di masa lampau. Peristiwa perang Bubat diawali dari niat Prabu Hayam Wuruk yang ingin memperistri Putri Dyah Pitaloka, citra resmi dari negeri Sunda. Konon ketertarikan Hayam Wuruk pada saat itu terhadap putri karena beredarnya lukisan sang putri di Majapahit yang dilukiskan secara diam-diam oleh seorang seniman di masa itu yang bernama Sungging Prabangkara. Hayam Wuruk yang memang berniat memperistri Dyah Pitaloka dengan didorong alasan politik saat itu, yaitu untuk mengikat persekutuan dengan negeri Sunda atas restu dari keluarga kerajaan di Majapahit. Dan Hayam Wuruk mengirimkan surat kehormatan kepada Maharaja Linggabuana untuk melamar Dyah Pitaloka saat itu. Konon, saat itu upacara pernikahan rencananya akan dilangsungkan di Majapahit. Maharaja Linggabuana lalu berangkat bersama rombongan Sunda ke Majapahit dan akhirnya diterima serta ditempatkan di pesanggerahan Bubat. Raja Sunda saat itu datang ke Bubat beserta permaisuri dan Putri Dyah Loka dengan diiringi sedikit prajurit pengawalnya. Menurut Kidung Sundayana, timbul niat Mahapati Gajah Mada saat itu untuk menguasai kerajaan Sunda. Gajah Mada ingin memenuhi sumpah palapa yang dibuatnya pada masa sebelum Hayam Wuruk naik tahta saat itu. Sebab dari berbagai kerajaan di Nusantara yang sudah ditaklukkan Majapahit, hanya kerajaan Sunda lah yang belum dikuasainya sama sekali. Maka dengan maksud tersebut, konon Gajah Mada saat itu membuat alasan untuk menganggap bahwa kedatangan rombongan Sunda di pesanggerahan Bubat adalah bentuk penyerahan diri kerajaan Sunda kepada Majapahit saat itu. Maka Gajah Mada mendesak Hayam Wuruk saat itu untuk menerima Dyah Pitaloka bukan sebagai pengantinnya, tetapi sebagai tanda takluk negeri Sunda dan pengakuan superioritas Majapahit atas Sunda di Nusantara. Hayam Wuruk sendiri disebutkan saat itu mengalami kebimbangan atas permasalahan tersebut, mengingat Gajah Mada adalah Mahapati yang diandalkan oleh Majapahit saat itu. Versi lain menyebutkan bahwa Raja Hayam Wuruk ternyata sejak kecil sudah dijodohkan dengan adik sepupunya yang bernama Putri Sekartaji atau Hindu Dewi, sehingga Hayam Wuruk harus menikahi Hindu Dewi, sedangkan Dyah Pitaloka hanya dianggap sebagai tanda takluk belaka. Lantas, pihak Pajajaran pun akhirnya tidak terima bila kedatangannya ke Majapahit hanya menyerahkan Dyah Pitaloka sebagai tanda taklukan jajahan semata.
Kemudian terjadi insiden perselisihan antara utusan Linggabuana dengan Gajah Mada. Perselisihan ini pun diakhiri dengan dimaki-makinya Gajah Mada oleh utusan negeri Sunda yang terkejut bahwa kedatangan mereka hanya untuk memberikan tanda takluk dan mengakui superioritas Majapahit saat itu, bukan karena undangan sebelumnya yang disepakati. Namun Gajah Mada tetap dalam posisi yang semula. Belum lagi Hayam Wuruk saat itu memberikan keputusannya bahwa Gajah Mada sudah mengerahkan pasukan Bayangkara ke Pesanggerahan Bubat dan mengancam Linggabuana untuk mengakui superioritas Majapahit saat itu. Demi mempertahankan kehormatan sebagai kesatria Sunda, akhirnya Linggabuana menolak tekanan itu. Maka terjadilah peperangan yang tidak seimbang antara Gajah Mada dengan pasukannya yang berjumlah sangat besar. Melawan Linggabuana dengan pasukan pengawal kerajaan Balamati yang berjumlah kecil, serta para pejabat dan menteri kerajaan yang ikut dalam kunjungan itu, maka peristiwa itu berakhir dengan gugurnya Raja Linggabuana, para menteri, para pejabat kerajaan beserta segenap keluarga kerajaan Sunda di Pesanggerahan Bubat. Tradisi ini menyebutkan sang putri Dyah Pitaloka dengan hati yang sangat berduka akhirnya melakukan bela pati atau bunuh diri untuk membela kehormatan bangsa dan negaranya. Menurut tata perilaku dan nilai-nilai kasta kesatria, tindakan bunuh diri ritual dilakukan oleh para perempuan kasta tersebut jika kaum laki-lakinya telah gugur. Perbuatan ini diharapkan dapat membela harga diri sekaligus untuk melindungi kesucian mereka, yaitu menghadapi kemungkinan dipermalukan karena seperti pemerkosaan, penganiayaan, atau perbudakan yang masih berlaku saat itu. Hayam Wuruk pun kemudian meratapi kematian Dyah Pitaloka akibat peristiwa Bubat tersebut. Bahkan hubungan Hayam Wuruk dengan Gajah Mada pun menjadi renggang akibat dari hal tersebut. Gajah Mada sendiri menghadapi tantangan, kecurigaan, dan kecaman dari pihak pejabat dan bangsawan Majapahit di kala itu karena ketindakannya dianggap yang ceroboh dan sangat gegabah. Mahapati Gajah Mada dianggap terlalu berani dan lancang dengan tidak mengindahkan keinginan dan perasaan sang putra mahkota, yaitu Raja Hayam Wuruk sendiri. Maka tragedi Perang Bubat juga akhirnya merusak hubungan kenegaraan antara Majapahit dan Pajajaran atau Kerajaan Sunda, dan akhirnya terus terjadi dan berlangsung hingga bertahun-tahun kemudian. Hubungan Sunda dan Majapahit tidak pernah pulih seperti sedia kala. Pangeran Niskalawastu Kencana, adik putri Dyah Pitaloka yang tetap tinggal di Istana Kawali dan tidak ikut ke Majapahit, mengiringi keluarganya karena saat itu masih terlalu kecil dan menjadi satu-satunya keturunan raja yang masih hidup dan kemudian akan naik tahta menjadi Prabu Niskalawastu Kencana. Kebijakan Prabu Niskalawastu Kencana antara lain memutuskan hubungan diplomatik dengan Kerajaan Majapahit dan menerapkan sistem isolasi terbatas dalam hubungan kenegaraan antar kedua kerajaan. Akibat dari peristiwa ini pula, konon di kalangan kerabat negeri Sunda diberlakukan peraturan larangan estri tiluaran atau yang disebut dalam bahasa Indonesianya beristri dari luar, yang isinya diantaranya tidak boleh menikah dari luar lingkungan kerabat tanah Sunda, atau sebagian lagi mengatakan tidak boleh menikah dengan pihak Majapahit dan keturunannya. Peraturan ini kemudian ditafsirkan lebih luas sebagai larangan bagi orang Sunda untuk menikahi orang-orang keturunan dari Jawa. Tindakan keberanian dan keperwiraan Raja Sunda saat itu dan Putri Dyah Pitaloka untuk melakukan tindakan bela pati, yaitu berani mati, dihormati dan dimuliakan oleh rakyat Sunda dan dianggap sebagai teladan. Raja Linggabuana dijuluki Prabu Wangi, bahasa Sundanya raja yang harum namanya, karena kepahlawanannya membela harga diri negaranya. Keturunannya, raja-raja Sunda kemudian dijuluki Siliwangi yang berasal dari kata silih wangi yang berarti pengganti, pewaris atau penerus Prabu Wangi. Beberapa reaksi tersebut mencerminkan kekecewaan dan kemarahan masyarakat Sunda saat itu kepada Majapahit. Sebuah sentimen yang kemudian berkembang menjadi semacam rasa persaingan dan permusuhan antar suku Sunda dan suku Jawa yang dalam beberapa hal masih tersisa hingga saat ini. Antara lain, tidak seperti kota-kota lain di Indonesia, di kota Bandung, ibu kota Jawa Barat, sekaligus pusat budaya Sunda, tidak ditemukan jalan bernama Gajah Mada
atau Majapahit. Meskipun Gajah Mada dianggap sebagai tokoh pahlawan nasional di Indonesia, kebanyakan rakyat Sunda menganggapnya tidak pantas akibat tindakannya yang dianggap tidak terpuji dalam tragedi tersebut. Nah, Lur, demikian asal muasal mitos larangan pernikahan adat suku Sunda dan Jawa yang sebagian masih dipercaya oleh rakyat saat ini di generasi zaman modern ini. Ada beberapa kepercayaan yang konon jika memang dilanggar, maka hubungan, pertalian, kekerabatan tidak akan langgeng dan hidup susah dan sejenisnya yang telah disebutkan di awal tadi. Untuk itu, ternyata sejarahnya adalah akibat dari jalan cerita yang telah diuraikan tadi. Semoga informasi dan postingan kali ini bisa menjadi tambahan wawasan dan pembelajaran bagi dulur-dulur semuanya. Terima kasih mau menyimak dan mau nonton. Silahkan share jika memang bermanfaat. Dan jangan lupa subscribe. Dan sampai bertemu kembali di postingan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.